Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 6 dari mata kuliah Teknologi Korosi. Di sini kami akan membahas mengenai korosi erosion atau korosi erosi. Pertama, nama saya Ana Kristina, NIM 17050540006. Saya Adam Cahya. Ya, saya Adam Cahya Putra, NIM 17050524018. Dan saya Resi Augusni, NIM 17050524072. Ya, teman-teman pasti belum mengerti tentang korosi erosion. Berikut adalah pengertian korosi erosion, yaitu proses kerusakan pada permukaan logam yang disebabkan oleh aliran fluida yang sangat cepat. Dapat dilihat di gambar di samping, yaitu adalah korosi erosi akibat aliran fluida yang sangat cepat. Jika teman-teman kurang paham, kita ada videonya. Yuk kita simak videonya sebelum kita lebih jauh membahas tentang korosi erosi. Ya, ini adalah contoh korosi erosi yang terjadi pada mobil Avanza. Akibat kualitas air yang digunakan kering, dan ini menyebabkan pengaratan pada water pump, sistem pendinginan pompa radiator. Bisa dilihat seperti video. Nah, seperti itu contohnya, karena aliran fluida yang sangat cepat. Nah, dan pada rumah termostat itu bisa dilihat karatnya itu adalah korosi erosi karena adanya aliran fluida. Itu bisa dilihat tutup radiator juga karena tekanan yang terlalu cepat dan tekanan tinggi sehingga menyebabkan korosi erosi terjadi. Berikut adalah tempat yang rawan terjadi korosi erosi. Yang pertama, blok silinder, kondisi air yang bercampur dengan kotoran. Nah, ini adalah cara untuk mencegah terjadinya korosi, yaitu menggunakan air khusus radiator yang resmi, yaitu water coolant. Jangan menggunakan air galon atau air PDAM dan lain-lain. Ya. Sudah, itu tadi adalah video, mungkin bisa jadi bahan buat teman-teman agar lebih giat lagi untuk memperdalam dan mempelajari tentang korosi erosi. Kembali lagi ke PowerPoint. Ya, setelah ini akan disambung oleh Mbak Ana, silahkan. Baik, tadi kan sudah dibahas mengenai contoh korosi erosion atau korosi erosi. Lah, korosi erosi ini dapat dibedakan menjadi 3 kondisi. Kondisi yang pertama yaitu kondisi aliran laminar, yaitu kondisi ini arah alirannya itu searah. Kemudian yang kedua, kondisi aliran turbulensi atau aliran berlawanan arah. Terlihat kan jelas bedanya aliran laminar sama turbulens. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah jenis kondisi peronggaan. Jenis kondisi peronggaan ini merupakan gabungan dari aliran laminar dan turbulens. Nah, ini berikut rumus untuk menghitung besarnya laju korosi erosion atau untuk menghitung bilangan Reynolds. Yang pertama adalah RE atau bilangan Reynolds, kemudian I kecepatan fluida dalam satuan kilogram per meter kubik, kemudian V D kecepatan fluida, D diameter dalam pipa, kemudian mu adalah viskositas dinamis fluida, satuannya Newton second per meter kuadrat. Nanti bisa dicoba di contoh soal ya. Selanjutnya, korosi erosion ini akan dibahas oleh teman saya, Saudara Reksi, silakan.
Baik, Mbak Ana, saya menyambung. Lalu korosi erosi disebabkan oleh beberapa faktor. Ada 4 faktor di sini. Yang pertama yaitu perubahan drastik pada diameter lubang bor atau arah pipa. Lalu yang kedua, penyekat pada sambungan yang buruk pemasangannya. Lalu yang ketiga, adanya celah yang memungkinkan fluida mengalir di aliran utama. Lalu yang keempat, adanya produk korosi atau endapan lain yang dapat mengganggu aliran laminer. Berikut sebelah itu merupakan contoh dari korosi dapat lubang. Next. Pengendalian korosi erosi dapat dilakukan dengan cara ada 5 cara di sini. Yang pertama, mengurangi kecepatan aliran fluida untuk mengurangi turbulensi dan tumbukan yang berlebihan. Lalu yang kedua, menggunakan komponen yang halus dan rapi pengerjaannya, sehingga tempat pembentukan gelembung menjadi sedikit mungkin. Yang ketiga, penambahan inhibitor atau pasivator. Keempat, menggunakan paduan logam yang lebih tahan korosi dan tahan erosi. Yang terakhir, proteksi katodik. Saya kembalikan ke Mbak Ana. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya, korosi erosion itu terjadi pada logam yang memiliki aliran atau logam itu bergerak dengan dialiri fluida. Misalnya terjadi pada kipas penggerak kapal yang ada di bawah kapal itu, kemudian pada mobil, pada kipas fan bisa. Dan kenapa sih kok bisa terjadi? Ini semua karena faktor alam maupun faktor dari bahannya tersebut. Sehingga cara-cara yang sudah dijelaskan oleh Mas Reksis tadi mungkin bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Semoga video kita hari ini bisa bermanfaat. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.